lakukan praktek ini, sudah diterapkan di video sebelumnya, namun mungkin belum terlalu lengkap. Mungkin juga ada baru yang menonton channel kita atau bingung untuk mencari praktek yang dahulu, kemudian kita sekarang sekalian untuk mengulanginya dan menambah secara lengkap dan detail. Kemudian apa itu kholwat? Kholwat itu artinya bersunyi-sunyi. Jadi bersunyi-sunyi daripada keramaian. Ini kita kholwatnya, kholwat pakai jalur Nur Muhammad. Ya. Adapun kholwat yang memakai jalur zikir, ya, ataupun memakai dengan bacaan-bacaan tertentu, itu silahkan. Jadi bebas. Namun kita bahas di sini adalah kholwat jalur Nur Muhammad. Jadi di sini ada beberapa tingkatan, saudara, sebenarnya. Kholwat ini dengan menjadikan, ya, ataupun menyatakan asal kejadian yang dijadikan Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad. Jadi di sini kita ini tidak melihat daripada tubuh kita lagi dengan ruhani, tidak melihat lagi alam semesta dan seluruhnya. Nah, walaupun dalam pandangan mata, ya, kita melihat alam semesta dan seluruhnya, tubuh, ya, rohani, ya, dalam pandangan mata itu ada. Namun di sini kita jadikan ataupun menyatakannya menjadi Nur Muhammad. Apa-apa segala yang nampak. Jadi tingkatan yang pertama, dia jadikan tubuhnya, ya, dia nyatakan tubuhnya menjadi Nur Muhammad. Nah, kemudian rohaninya menjadi Nur Muhammad. Jadi tubuh dan rohani adalah Nur Muhammad. Nah, kemudian memesrakannya, ya. Kemudian tingkatan yang kedua, itu menjadikan tubuhnya Nur Muhammad dan rohaninya itu menjadi Nur Ilahi. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya, yang tingkatan yang tertinggi, itu menjadikan tubuhnya, alam semesta dan seluruhnya itu menjadi Nur Ilahi. Kemudian rohaninya adalah Nur Ilahi juga. Jadi Nur Ilahi, Nur Ilahi. Yang pertama Nur Muhammad ke Nur Muhammad, yang kedua Nur Muhammad ke Nur Ilahi, yang ketiga Nur Allah dengan Nur Allah, Nur Ilahi dengan Nur Ilahi. Jadi semuanya adalah Nur Ilahi. Seperti itu, karena memang hakikatnya begitu. Nah, jadi apa yang dinamakan Allah, itulah nama kebesaran Nur. Tentunya Nur itu mempunyai zat, mempunyai sifat, asma dan af'al. Nah, kemudian di sini kita akan jelaskan tata cara untuk berkhulwat secara Nur Muhammad. Pertama-tama, langkah pertama sebelum kita berwudu, ya, kita harus jadikan dulu tubuh Nur Muhammad, kemudian batin kita, yaitu rohani kita, sebagai Nur Muhammad, atau Nur Muhammad tubuh kita, ya, Nur Ilahi rohani kita, atau Nur Ilahi tubuh kita, rohani kita adalah Nur Ilahi juga. Terserah aja lagi yang mana mau dilakukan. Namun kalau mau mulai tingkatan paling awal, Nur Muhammad tubuh, kemudian Nur Ilahi, rohani adalah tubuh, ya. Rohani adalah Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi kalau tingkatan pertama yang begitu, Nur Muhammad yang melihat, Nur Muhammad yang dilihat, begitu. Nur Muhammad yang menyaksikan, Nur Muhammad yang disaksikan. Kita bahas tingkatan pertama saja. Yang penting rasanya, kesadarannya, duduknya di Nur Muhammad. Jadi pertama, jadikan dulu tubuh dengan rohani Nur Muhammad. Kemudian kita berwudu. Di situ rasa. Jadi pikiran itu sudah tidak terpikir lagi. Pikiran itu diam, hening. Kemudian rasa kita ini main, kesadaran kita ke Nur Muhammad. Nur Muhammad yang menggerakkan, Nur Muhammad yang bergerak. Nah, airnya juga adalah Nur Muhammad. Jadi segala apa yang nampak dengan yang tidak nampak, semua Nur Muhammad. Jadi jadikan dulu itu, kemudian berwudu. Yang bergerak Nur Muhammad, yang mengambil air Nur Muhammad, yang air adalah Nur Muhammad. Semua kita di dalam kesadaran itu. Semua, mulut juga sampai kaki, selesai berwudu. Kemudian dalam keadaan berjalan dari tempat wudhu sampai sini, itu memandangnya semua Nur Muhammad. Yang memandang Nur Muhammad, yang dipandang Nur Muhammad, yang didengar Nur Muhammad, yang mendengar Nur Muhammad, begitu sampai kita pergi di tempat khulwat. Cari tempat sunyi. Untuk pertama, untuk awal-awal cari tempat sunyi. Bisa di kamar, bisa di kamar pribadi, bisa juga di sungai, atau di tempat sepi, atau di gua, terserah lagi. Terserah, dimanapun, waktunya kapanpun, dimanapun. Namun waktu yang paling afdol itu sepertiga malam. Tapi kalau kita tidak sanggup atau tidak ada waktu ke situ, itu terserah waktunya kapan. Tempatnya juga terserah.
Kemudian yang ketiga, ya, kita kalau bisa menghadap kiblat. Bagusnya menghadap kiblat. Ini sebagai simbol saja. Sebenarnya menghadap kemanapun arahnya terserah. Tapi kalau untuk istiqomah konsisten, kita bagusnya menghadap kiblat terus, menghadap ke barat. Kemudian ini duduknya, kaki kiri kita itu di atas, badan itu harus tegapkan supaya nanti ketika pernapasan tidak tersendak-sendak. Kemudian banyak manfaatnya ketika kita ini badan harus tegap, pandangan ke depan, tangan di sebelah sini, di atas kedua lutut. Jadi pandangan ke depan, kemudian di sini badan tegap. Nah, seperti itu terus. Ini masih dalam keadaan buka mata. Nah, dalam keadaan buka mata, nah, di sini kita harus menjadikan lagi supaya kita ini tidak lupa, menjadikan lagi sebagai Nur Muhammad. Nah, dalam keadaan buka mata, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, ya. Kemudian baru pejamkan mata. Sebelum memejamkan mata, itu kita latihan napas dulu. Hisap, tahan, hembuskan. Untuk apa? Untuk menetralisir pikiran kita tidak terlalu kemana-mana. Karena diri kita ini yang pikiran ini, yang selalu merasa ada, yang maujud ini, yang mungkinul wujud ini, yaitu bisa ada bisa tidak, adanya pun diadakan. Ya, inilah pikiran diri kita ini yang mau kita latihan ini untuk mematikannya, untuk mendiamkan pikiran itu. Maka kita ini latihan napas. Hisap napas dari hidung pelan, itu rasakan pelan, naik ke ubun-ubun, turun, kemudian tahan di pusar. Tahan di pusar, ya. Itu tahannya selama mungkin. Kalau tidak kuat, ya paling tidak bisa ditahan lah sampai selama mungkin, ya. Kalau tidak kuat, dilepasnya lewat mulut, mendesis. Saya ulang, hisap napas dari hidung, tahan di pusar, kemudian tahan, tidak kuat nanti lepas. Itu ulangi minimal 7 kali. Hisap napas, tahan, lepas. Hisap napas, tahan, lepas. 7 kali minimal. Nah, 7 kali. Tahannya di pusar, pas di pusar. Nah, kemudian langkah selanjutnya memejamkan mata. Nah, kita kan sudah tahu sebelumnya bahwa kita akan menjadikan tubuh semua Nur Muhammad dengan ruhani kita Nur Muhammad. Ini yang pertama. Atau mau juga tubuh Nur Muhammad, ruhani kita Nur Ilahi. Atau mau juga langsung kepada Nur Allah dengan Nur Allah, langsung kepada Allah. Bisa, terserah. Tapi kalau ini dipilih aja, yang mau yang mana, mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terserah. Sama saja. Kemudian pejamkan mata. Nah, ini fokus ke napas. Mata kita ini tertutup, namun kita tertuju fokusnya di ujung hidung. Nah, di ujung hidung. Kita memerhatikan nafasnya naik turun, naik turun, naik turun, keluar masuk. Itu jangan ditahan. Biarkan dia keluar masuk dengan sendirinya. Ya, biarkan dia keluar masuk dengan sendirinya. Nah, rasakan di situ adalah Nur Muhammad, dan yang menyaksikan adalah Nur Muhammad. Jika langkah pertama, jika langkah kedua, yang dilihat adalah Nur Muhammad. Nah, kemudian yang melihat adalah Nur Ilahi. Langkah ketiga, yang dilihat adalah Nur Ilahi juga, yang menyaksikan nafas adalah Nur Ilahi juga. Jadi terserah. Ada 3 cara itu, tingkatan itu terserah. Jadi Nur Muhammad yang menyaksikan, Nur Muhammad juga yang disaksikan. Ya, begitu ya. Begini, tangannya begini, membentuk lafaz Allah. Jempol dengan jari telunjuk itu saling bersentuhan, taruh di atas kedua lutut. Ini posisi badan harus tetap tegap. Kemudian pandangan ke depan. Nikmati nafas. Namun di sini jangan selalu pandang ini nafas. Meskipun ini nafas, tapi jadikan Nur Muhammad, jadikan Nur Ilahi, seperti itu. Jangan pandang ini nafas, jangan pandang ini tubuh, ruhani juga jangan. Jangan. Pandanglah itu adalah Nur Muhammad. Nah, selama 1 jam minimal. Kalau di atas umur kita di atas 50 tahun ke atas, ya, itu boleh ketika dalam keadaan 15 menit boleh diluruskan kakinya 1 atau 2, tapi tetap pejam mata. Tapi kalau di bawah 50 itu dipaksa, tidak apa-apa. Itu mujahadah kita, biarpun kram, ya, biarpun kayak pegal-pegal itu dipaksa, tidak apa-apa itu. Justru ketika kita punya penyakit rematik,
punya penyakit-penyakit tubuh yang ada di tubuh ini ternetralisir dengan kita ini bersemedi, berhening, berkholwat seperti itu selama 1 jam. Nah, untuk orang-orang yang mau meningkatkan lagi kholwatnya itu bisa sampai 1,5 jam, 2 jam dan sebagainya, terserah. Itu bahkan ada yang sampai 4 jam, sampai 8 jam bisa, sampai 1 hari pun monggo, silakan. Nah, begitu. Jadi kita ini selama 1 jam, setelah selesai buka mata, selesai 1 jamnya menikmati nafas, menikmati Nur Muhammad itu, memesrakannya, buka mata, kemudian sholawat banyak-banyak. Salawatnya bebas, mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salawat fatih, salawat nariyah, salawat apa saja, silahkan, terserah. Yang penting duduknya, kedudukan itu di mana duduknya, di Nur Muhammad kah atau Nur Ilahi, terserah. Nah, adapun kalau toriko-toriko lain itu terserah lagi toriko-torikonya, jalan-jalannya mana. Kalau ini jalan kita yang kita ijazahkan ini adalah jalur Nur Muhammad. Jadi gurunya langsung ke Nur Muhammad, tawassulnya langsung ke Nur Muhammad. Nah, jadi gurunya langsung adalah Nur Muhammad. Hakikat daripada Nur Muhammad adalah Allah Ta'ala. Makanya ini kita ini latihan. Latihan apa? Untuk mematikan. Nah, mematikan diri sebelum mati. Maksudnya itu latihan untuk mematikan kita punya pikiran. Latihan, ini baru latihan. Karena mati sebelum mati itu gampang diucapkan, tapi susah untuk diperbuat. Palingan kita mematikan pikiran ataupun mendiamkan, mengheningkan pikiran itu, mengheningkan cipta, itu biasanya 5 menit atau paling 1 menit sudah lupa lagi. Memang begitu, namanya latihan. Tidak ada yang mustahil. Maka orang-orang yang selamat, ya, ketika dia itu mampu mengheningkan cipta, mematikan pikirannya, mendiamkan pikirannya, masuk duduk di kesadaran Allah, duduk di kesadaran Nur Muhammad. Nah, bukan duduk di kesadaran dirinya. Nah, yang mana kita? Yang mana kita yang diadakan ini, yang dimewujudkan, yang dimungkin wujud, itu adalah pikiran, ego. Nah, itulah kita. Itulah diri kita yang mau dipulangkan dari alam ketiadaan, ya, yang asalnya tiada, kemudian diadakan, itu dipulangkan kepada Nur Ilahi, didudukkan ke situ, sehingga Nur Ilahi yang nyata. Nah, kita harus berlindung. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami maknanya, tapi duduknya kita ini betul-betul berlindung. Selama ini Allah yang berlindung, ya. Kita menghalangi, ya. Kita adalah hijab. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah, Allah yang nyata, kita yang berlindung. Berlindungnya kemana? Pulang ke Nur Ilahi. Kita memulangkan itu. Daripada yang dulunya tidak pernah ada, kemudian dimewujudkan, diadakan, dipulangkan, diheningkan cipta, pikiran itu ditenangkan setenang-tenangnya, biar Nur Muhammad yang bergerak, Nur Muhammad yang melihat, Nur Muhammad yang bergerak, Nur Muhammad yang berkuasa, berkehendak dan sebagainya. Nah, ini jangan dipahami Nur Muhammad itu kita. Nur Muhammad itu adalah tajalli daripada Allah Ta'ala. Jadi hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah wujudnya Allah Ta'ala. Itu adalah Nur Muhammad, itulah dikatakan zat wajib al-wujud, zatnya yang wajib ada, sementara kita yang mungkinul wujud. Jadi kita ini bukan yang tubuh, bukan ini, bukan yang jasad, bukan yang hati, bukan nyawa pun, bukan rahasia, bukan apalagi. Kita itu yang pikiran ini yang diadakan, yang khoyal ini, pikiran-pikiran khayal yang kelihatannya kita hidup. Nah, ini yang menjadi hijab. Nah, ini yang mau dimatikan. Kita belajar mati sebelum mati. Nah, ketika selesai berkhulwat, ya, sholawat banyak-banyak, luruskan kedua kaki ke depan. Baru kita berjalan sambil kita latih juga di luar. Jadi khulwat secara bersunyi-sunyi, kemudian khulwat di keramaian. Jadi meskipun banyak orang, ya, meskipun banyak orang, kita sadar di dalam kesadaran Nur Muhammad. Lihat pada diri dan seluruh alam semesta. Mesrakan terus yang bergerak Nur Muhammad, yang melihat Nur Muhammad, yang dilihat Nur Muhammad, yang memberi Nur Muhammad, yang berkuasa Nur Muhammad, yang berkehendak Nur Muhammad. Ya, itu dulu jalur nur. Kalau kita tidak punya guru begitu. Tapi kalau orang-orang tarekah, orang-orang toriko langsung kepada Allah. Rasanya rasa Allah, yang melihat Allah, yang dilihat Allah, yang didengar Allah, yang mendengar Allah. Langsung. Tapi di sini jangan kita itu berkecil hati. Karena kenapa? Nur Muhammad itu ya tajalli Allah Ta'ala. Sama saja di mana-mana jalurnya. Yang penting kita itu tidak fanatik.
tidak fanatik kepada tarekat kita, tarekat tertentu. Oh saya jalurnya begini, nah, kamu itu tarekatnya apa itu? Lebih bagus tarekat saya lengkap begini-begini. Jangan. Tujuan tarekat itu untuk usul ilallah, untuk ilahi anta maksudi. Nah, bukan sesama kita punya tarekat kemudian bangga berbangga, tidak. Maka begitu kita mesrakan terus kepada Nur Muhammad, maka inilah surga. Ketika orang sudah betul-betul mesra di situ, didudukkan di situ 24 jam toh. Kapan kita lepas? Kapan keakuan itu kembali lagi? Nah, ketika kita itu tidak duduk di dalam Nur Muhammad, keakuan kita ada lagi. Kita lagi yang apa namanya? Kelihatannya kita tidak merasa melihat, tidak merasa mendengar dan sebagainya. Yang sudah belajar ilmu ma'rifat ini, kelihatannya tidak. Tapi kalau kita tidak duduk di dalam kesadaran Nur Muhammad atau kesadaran Allah Ta'ala, itu kita itu sama saja mengakui bahwa kita yang melihat. Jadi harus sadar terus. Namun kesadaran ini bukan kita, bukan semata-mata ikhtiar kita, bukan semata-mata khulwat kita, zikir kita dan sebagainya. Karena ini rahmatnya Allah Ta'ala. Maka orang yang insan kamil itu adalah yang mampu baqo bersama Allah, mampu berkekalan dengan Allah, mampu berkekalan dengan Allah 24 jam tidak putus kecuali tidur. Nah, karena mati sempurna itu ketika tidur. Tidak ada lagi ego-ego kita, pikiran kita, keinginan kita. Nah, namun di sini yang dimatikan itu, maksudnya pikiran kita itu didudukkan dileburkan kepada kesadaran Nur Muhammad. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita salah. Nah, mungkin begitu. Semoga berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.